Kenapa ya? Pak mau ke pusat, Iya. boleh bareng nggak? Ya udah masuk aja. Lah, di belakang, depan lah masa supir. Iya Pak. Pakai Pakai apa Pak? seat beltnya. Oh iya. Situ aja dijelasin. Udah lama Pak. Sama apa? Kerja maksudnya. Oh, jelas makanya. Iya maaf Pak. Iya, lama lah. Saya udah 10 tahun biasa. Lama juga ya? Baru ya? Iya Pak. Tahun kemarin masuk. Kelihatan sih. Lama pemerah. Pak udah hijau Pak. Saya juga tahu kali, kau usah bilangin. Maaf Pak. Duh, ini anak baru, sosok ngasih tahu saya. Kalau mau buru-buru, nyetir aja sendiri. Padahal kan cuma mau ngasih tahu doang. Salah lagi deh gue. Mana masih jauh lagi. Duh, apes. Tipe komunikasi dengan rekan kerja dan pemilik data. Ready semuanya? Setelah mempelajari video ini, diharapkan seluruh peserta mampu menggunakan gaya komunikasi informal untuk dapat meningkatkan hubungan profesional. Oke, kita mulai ya. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam setiap organisasi. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sering kali bergantung pada bagaimana komunikasi dilakukan di dalamnya. Kita akan membahas beberapa pendekatan yang dapat diimplementasikan pada praktik pekerjaan sehari-hari. Dengan pendekatan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah Six Principle of Persuasion yang dibawakan oleh Dr. Robert Cialdini. Seorang psikolog Amerika, Dr. Robert Cialdini ini mencurahkan sebagian besar karirnya pada satu masalah yang paling dasar sekaligus paling besar dalam komunikasi. Kapan orang bisa mengatakan ya, atau lebih lugasnya, bisakah kita membuat mereka mengatakan ya? Cialdini mengidentifikasi 6 prinsip universal yang menjelaskan bagaimana kita bisa membuat orang untuk dapat menerima ide, saran, atau masukan yang kita berikan. Terutama dalam konteks komunikasi organisasi yang biasanya bersifat formal.
Prinsip yang pertama adalah reciprocity atau timbal balik. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dan jangan lupa wujudkan ke dalam tindakan. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, berikanlah sesuatu. Urutannya sangat penting. Tawarkan sesuatu terlebih dahulu, kemudian mintalah sesuatu yang Anda inginkan. Yang kedua adalah authority atau keahlian. Kita cenderung akan mengikuti saran dari para ahli, bukan? Begitu pula dalam komunikasi ini. Bangun kredibilitas Anda dengan meningkatkan kompetensi serta selalu menghasilkan kinerja yang terbaik. Kita semua pasti sepakat akan menghormati orang-orang yang konsisten dalam ucapan dan perilaku. Konsistenlah pada satu hal. Orang-orang akan mengingat Anda karena hal tersebut. Yang keempat adalah kesukaan. Prinsip ini tergolong yang paling universal. Orang-orang cenderung mengatakan ya pada orang-orang yang mereka sukai. Namun siapa yang kita sukai? Menurut Cialdini ada 3 faktor. Yang pertama, kita suka pada orang yang sama dengan kita. Yang kedua, kita suka pada orang yang memuji kita. Dan yang ketiga, kita suka pada orang yang bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana menurut Sobat Ready semua? Betul atau betul? Atau tidak? Bukti sosial adalah salah satu dari 6 prinsip persuasi yang diusulkan oleh Cialdini. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tindakan orang lain dalam situasi yang tidak pasti, terutama ketika mereka melihat orang lain itu mirip dengan diri mereka sendiri. Ada 2 alasan utama mengapa manusia menggunakan bukti sosial ini sebagai panduan. Yang pertama, keinginan untuk kebenaran. Manusia secara alami ingin membuat keputusan yang benar. Ketika mereka melihat banyak orang melakukan sesuatu, mereka berasumsi bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar benar. Dan yang kedua, keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam situasi yang tidak pasti, manusia merasa tidak nyaman dan mencari cara untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Melihat orang lain bertindak, memberikan informasi yang dapat membantu mereka dalam menentukan tindakan yang tepat. Dan yang terakhir adalah scarcity atau kelangkaan. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk lebih menghargai sesuatu yang langka atau sulit didapatkan. Ada 2 alasan utama mengapa manusia tertarik pada hal-hal yang langka. Yang pertama, ketakutan kehilangan. Manusia memiliki ketakutan alami untuk kehilangan. Dan hal ini dapat dimanipulasi untuk membuat mereka menginginkan sesuatu yang langka. Dan yang kedua, prinsip eksklusivitas. Manusia ingin merasa istimewa dan memiliki akses ke sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Hal ini dapat membuat mereka lebih tertarik pada suatu ide ataupun konsep yang Sobat Ready tawarkan. Pada sesi kedua, kita akan membahas teori komunikasi lainnya yang bisa melengkapi trik Readys untuk dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Small talk, pentingnya obrolan ringan untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Small talk adalah percakapan ringan yang biasanya tidak terlalu penting dari segi konten, tapi sangat penting untuk membangun hubungan interpersonal. Small talk membantu mencairkan suasana, seperti bagaimana caranya memulai percakapan, dan juga membangun kepercayaan antar individu. Nah, contoh dari small talk ini, misalnya Sobat Ready semua tuh bingung untuk memulainya, kita bisa mulai bertanya kepada seseorang, misalnya dengan meminta saran. Orang-orang cenderung senang jika dimintai saran. Ini membuktikan bahwa orang tersebut merasa lebih dihargai dan juga ada makna di balik pertanyaan yang akan kita ajukan. Selanjutnya adalah active listening.
mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga responsif untuk memahami maksud dan perasaan dari lawan bicara kita. Mendengarkan aktif artinya kita melibatkan fokus penuh pada pembicara, memperhatikan setiap kata yang diucapkan, serta memahami maksud dan perasaan yang disampaikan. Ini bukan hanya mendengar, tapi benar-benar memahami pembicaraan secara tepat. Selain itu, konteks nonverbal seperti anggukan, kontak mata, hal tersebut dapat memperkuat chemistry dari percakapan tersebut dan membantu juga membuat lawan bicara kita itu merasa dihargai. Pada nonviolent communication, kita dapat menggunakan bahasa yang empatik dan tidak menghakimi untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan. Kita bisa fokus pada observasi, perasaan, kebutuhan kita, dan permintaan yang spesifik tanpa menyalahkan. Contohnya misalnya ketika ada laporan yang belum selesai, kita bisa bicara seperti ini. Saya melihat bahwa laporan ini belum selesai. Saya merasa khawatir karena kita memiliki tenggat waktu yang ketat. Bisakah kita mencari cara untuk menyelesaikannya bersama? Seperti itu. Selanjutnya ada di iceberg model. Ini membuat kita memahami bahwa komunikasi yang terlihat ternyata hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan pesan. Nah, kita bisa melihatnya dari ekspresi wajah atau dari ciri-ciri lain yang mungkin bisa membuat kita memahami lebih dekat terkait sebenarnya apa yang ingin disampaikan atau yang ingin dikomunikasikan oleh lawan bicara kita. Banyak informasi yang tidak terlihat seperti perasaan, nilai, dan juga motivasi yang tersembunyi di bawah permukaan. Dan untuk yang terakhir adalah di cooperative principle. Di sini kita menerapkan bahwa dalam komunikasi kedua belah pihak itu sejatinya harus berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang relevan dan juga tepat. Nah, contohnya kita bisa saling memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Dan pastikan bahwa pesan yang disampaikan itu jelas, informatif, dan juga relevan dengan konteks percakapan yang kita lakukan. Oke, kita akan wrap up materi pembelajaran kita pada kelas pagi ini. Yang pertama, menguasai keterampilan komunikasi baik formal maupun informal sangatlah penting bagi seorang analis perdagangan. Komunikasi formal sendiri sangat penting yang pertama untuk efektivitas dalam rapat atau presentasi. Nah, selain itu juga komunikasi formal juga mendukung pada kredibilitas atau kepercayaan orang-orang lain terhadap apa yang akan kita sampaikan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita mampu menggunakan gaya komunikasi informal untuk dapat meningkatkan hubungan profesional. Oleh karena itu, komunikasi informal ini sangat penting. Yang pertama, kita bisa membangun jejaring dan juga koneksi melalui komunikasi informal. Sejatinya, seluruh komunikasi yang seharusnya disampaikan secara formal perlu didukung dengan pendekatan-pendekatan informal supaya dalam eksekusinya kita bisa lebih mudah untuk dapat menyampaikan maksud atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan komunikasi informal kita juga bisa membangun pemahaman yang lebih mendalam dan juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kenapa mas? Kok bingung gitu sih? Iya nih,
aku mau ketemu Pak Arik. Apa? Cuman Emang masih kenapa? bingung aja sih dengan data yang aku mau sampaikan. Aku udah baca buku bagus nih. Apa tuh? Bukunya itu 44 ide strategis untuk komunikasi yang lebih baik. Wah, menarik juga tuh. Jadi, Heeh, berdasarkan buku ini, ya. segala pekerjaan perempuan Mission complete.